Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan rahmat, taufik, inayah, hidayah wassalam. Pada malam hari ini kita masih bisa bertafaqquh fid din, fa inna khaira zad at-taqwa, fa inna khaira zad litafaqquh fid din fa huwa at-taqwa, fa inna khaira ilmu al-hal, ilmu al-hal kama dzakarahu at-ta'lim al-muta'allim. Walidzalika alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih mengkaji ilmu Allah yang masih membahas tentang ahkam ar-rahn. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengajarkan, dakwahkan, perjuangkan, membela ajaran beliau hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, sehat sedaya nggih? Masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ahlan wa sahlan. Dari mana Ustaz? Sulawesi. Masyaallah. Dari mana Ustaz? Riau. Banyumas. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Sudah berapa hari Ustaz? 10 hari. Sudah 10 hari. Masyaallah. Nggih. Sulawesi ada enggak di Pondok Sulawesi ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Kita adanya NTB, Pak. Nggih, adanya NTB. Kalau Sumatera banyaknya di Lampung. Nggih, Lampung banyak di pondok dari Lampung. Monggo mampir pondok, Pak. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji lanjutan di pekan yang kemarin. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Jadi kita akan berbicara Bapak Ibu sekalian terkait dengan marhun ya. Dan marhun ini, yang dimaksud marhun adalah barang yang digadaikan. Marhun itu adalah barang yang digadaikan. Wa kullu ma jaza bai'uhu, dan setiap yang diperbolehkan untuk dijual belikan, setiap yang diperbolehkan untuk ditasarrufkan dalam rangka tasarruf yang sah untuk jual beli, jaza rahnuhu, maka diperbolehkan untuk digadaikan, Pak. Jadi barang yang boleh dijual baru boleh digadaikan. Berarti barang yang tidak boleh dijual maka nanti tidak boleh dijadikan jaminan pegadaian kayak gitu, Pak. Fid duyun, di dalam hutang-hutang, idza istaqarra thubutuha, jika sudah menetap ya, jika sudah menetap sebagai tanggungan. Jika hutang tersebut sudah menetap, thubutuha fi dhimmah, sebagai tanggungan. Jadi kalau misalkan hutang itu belum menetap sebagai tanggungan, itu juga tidak bisa untuk dijamin. Nah, ini dia perkataan musannif. Wahtarasa al-musannifu ad-duyun anil ayan. Jadi musannif ingin mengeluarkan kalimat utang ini anil ayan, dari barang-barang yang tidak berupa hutang atau yang bukan berupa hutang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperbolehkan untuk menjadikan barang kita sebagai jaminan, sebagai marhun, itu kalau memiliki hutang yang tetap, memiliki hutang yang sudah menetap, yang sudah menjadi tanggungan kita untuk dibayar. Makanya kalau misalkan hutang tersebut belum menjadi tanggungan yang menetap untuk dibayar, maka tidak bisa dijamin, gitu, Pak. Contohnya seperti apa? Fala yasih rahnu 'alaiha, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai rahun 'alaiha, atas barang-barang berikut ini. Apa contohnya, Pak? Ka'ainin maqsub, ka'ainin maqsubah.
seperti barang atau benda maksubah. Maksub dari kata ghasab. Ghasab itu artinya barang atau benda yang diambil secara paksa, milik orang lain diambil secara paksa, itu namanya ghasab. Jadi kita ngambil barang orang lain dengan cara paksa, namanya ghasab. Kalau ngambil barang orang lain dengan tidak diketahui, namanya mencuri. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan awalnya sarakah menjadi ghasab bisa Pak. Contohnya niatnya ada orang yang masuk rumah dalam rangka mencuri karena pemiliknya sedang tidur misalkan Pak, atau sedang tidak ada di rumah. Niatnya mau mencuri, dia masuk rumah, ya udah ngambil. Nah ini namanya mencuri Pak, karena tidak ketahuan orangnya. Begitu orangnya datang, saat terjadi perkelahian, direbutlah barangnya, menjadi ghasab. Jadi bisa akad muamalah itu begitu Pak. Jadi dalam satu pekerjaan bisa melahirkan banyak akad. Dalam satu pekerjaan bisa melahirkan banyak hukum. Dalam satu pekerjaan bisa melahirkan bermacam-macam rangkaian hukum yang menyebabkan orang tersebut akan mendapatkan risiko dari hukum tersebut. Berarti orang ini ada dua kegiatan yang sudah dilakukan dalam satu tindakan. Ada dua hukum. Yang pertama mencuri karena tidak ketahuan, begitu datang orang atau pemiliknya, direbutlah barang tersebut, dipaksa untuk diambil, maka menjadi ghasab. Masya Allah Pak. Dan itu memiliki rentetan hukum sendiri-sendiri. Apa hukum mencuri dan apa hukum ghasab, nanti ada semua Pak di fikih kita ini. Ya, jadi barang hasil ghasab ini, hasil pengambilan secara paksa milik orang lain ini, apa saja Pak? Kita ngambil motor, dipaksa kita ambil, terus kemudian dijadikan sebagai barang jaminan, nggak bisa Pak. Digadekan, maka barang ini nggak bisa, nggak sah. Kenapa seperti itu? Karena la yamlikul a'yan, hadhil a'yan, tamaman, artinya milkutam, disebut dengan ibaratnya milkutam. Jadi orang yang mengambil barang secara paksa ini dianggap secara hukum fikih Pak, tidak memiliki barang secara sempurna. Kenapa seperti itu? Karena barangnya hasil dari rampasan, hasil dari pengambilan paksa, maka nggak boleh dijadikan sebagai marhun atau jadikan sebagai barang jaminan. Kemudian yang kedua musta'arah. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita bingung ya membedakan mana itu minjem, mana itu nyewa Pak. Ya. Jadi kalau musta'arah itu dari kata i'arah. I'arah itu artinya meminjam. Bapak Ibu sekalian, meminjam itu raddul aini bitamamihi, harus mengembalikan barang tersebut dengan sempurna Pak. Jadi kalau kita minjem motor, berarti harus mengembalikan motor itu dengan sempurna. Sempurna itu gimana Pak? Berarti bensinnya harus ya balik lagi Pak. Kalau misalkan bensinnya kurang satu trip, balik harus satu trip dong. Ya, kemudian kalau misalkan kampas remnya kurang kampas remnya kurang dikit Mbah gitu ya, itu harus diganti juga. Itu namanya i'arah. Lah ini beda Pak. I'arah padahal harus mengembalikan utuh Pak. Gimana coba? Padahal kita seringnya pinjam motor dong, pinjam motor keliling Pacitan Pak. Ya pastilah habis lebih dari 1/4 liter. Dia kembalikan motor tersebut tanpa bayar apapun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka i'arah dengan ijarah nanti jadinya. Berarti sebenarnya dia ini tidak sedang i'arah. Ngomongnya i'arah tapi sebenarnya sedang ijarah Pak. Ijarah itu nyewa. Ya, ijarah itu artinya menyewa tapi gratis Pak. Sewa tapi gratis. Kenapa kok gratis? Ya karena barangnya kurang Pak, di situ bensin kurang, rem kampas rem kurang, mungkin roda ban juga berkurang ketika dipakai untuk keliling alun-alun gitu Pak ya. Tawaf 7 kali kan lumayan kurang tuh bannya Pak. Nah ini dia. Jadi terkadang hukum fikih seperti itu, dan bahasa di masyarakat itu seperti itu. Sebagaimana dulu yang pernah kita kutip Pak ya, bahasa menyimpan uang di bank dengan nyimpan uang di bank kan kita bicaranya gimana Pak? Nyimpan nggih. Nggih Pak nggih. Nyimpan ya. Saya mau nyimpan uang di bank. Ya, berarti kan di sana ada kalimat wadiah. Wadiah itu menyimpan uang di bank. Nanti kalau kita ambil Bapak Ibu, apakah uang yang kita ambil itu uang kita yang dulu pernah kita simpan di sana? Apa ganti Pak sudah? Ganti Pak. Maka ini bukan wadiah namanya. Ini namanya qard. Ini namanya bahkan kirot. Kirot itu ngasih modal bank.
Qirad ngasih modal, atau qard lah lebih mudahnya, akadnya qard. Kenapa? Karena bank akan menggunakan uang tersebut untuk modal, untuk diputar gitu Pak, untuk dipinjamkan, untuk diistisnakan, untuk jadikan sebagai permodalan untuk usaha, saham dan seterusnya. Berarti orang memahami pada umumnya saya nyimpen uang di bank, tapi akadnya sebenarnya saya ngasih modal bank. Itu Pak. Jadi terkadang akad-akad semacam ini tidak masalah dalam hukum fikih, ya, dengan niat ya, dengan niat dan lafaz yang berbeda memiliki hukum yang berbeda tidak masalah. Itu diperbolehkan Pak. Itu tidak masalah dan itu hukumnya juga sah. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena hukum muamalah ini berbeda dengan hukum ibadah. Kalau hukum ibadah itu harus mabni Pak. Contoh misalnya kita sholat isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan jelas Pak. Makanya enggak sah kalau kita sholat isya bilangnya apa? Usolli fardal isya'i raka'ataini lillahi ta'ala, atau usolli fardal qablal isya, atau maghrib, sholat isya niatnya maghrib. Maka itu enggak sah Pak. Kenapa seperti itu? Karena harus ta'yin. Kalau sholat ibadahnya wajib harus ada ta'yin. Ta'yin itu menunjuk ibadahnya apa. Kalau sunnah tidak disyaratkan ada ta'yin, tergantung kategori sunnahnya ya. Kalau sunnah muakkadah harus ada ta'yinnya. Kalau sunnah ghairu muakkadah tidak harus ada ta'yin, langsung mutlak saja usolli sunnah, usolli raka'ataini sunnah, itu udah sah Pak. Itu kalau ibadah, tapi muamalah tidak. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Meskipun Imam Syafi'i itu memiliki kaidah bahwa al-muamalatu kal ibadah, muamalah itu seperti ibadah. Makanya yang paling ketat, yang paling rinci, yang paling susah sebenarnya Pak, kalau kita belajar fikih muamalah dengan mazhab Syafi'i. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan laulal Malik la dakhalatil masalik. Kalau bukan karena Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, maka orang itu tidak bisa jual beli Pak. Kalau tidak ada Imam Malik, maka orang itu akan susah untuk jual beli. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena Imam Syafi'i itu lebih banyak syarat dan lebih ketat di dalam urusan bermuamalah. Nah, terus gimana solusinya Ustaz? Solusinya adalah tetap belajar madhab dan lihat realita berikutnya dengan fatwa, dengan takrirat, dengan keselarasan hukum Pak. Jadi bukan berarti ketika madhab Syafi'i ketat terus gak dipelajari Pak, tetap dipelajari supaya kita mengetahui surah gambarannya atau gambaran-gambaran umum pada hukum-hukum ini Pak. Enak sekali Pak, kita kalau paham muamalah itu, jadi kalau kita mau melakukan akses di dalam transaksi apapun, akad apapun, itu rasanya plong banget Pak. Sama kayak kalau kita ibadah, sudah wudhu, pergi ke masjid, ngadep Allah, Allahu Akbar, ada niat, sudah benar ibadah kita, sama kayak gitu Pak. Kita mau akad apapun, mau transaksi apapun, mau bisnis, mau kerjasama, musyarakah, mau wakaf, mau hibah, mau sedekah, dan semua jenis akad muamalah itu rasanya plong sekali kalau kita tahu hukumnya. Jadi tidak ada sama sekali yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, kemudian disebutkan lagi Bapak Ibu sekalian, maka dua ini enggak boleh. Jadi kalau barangnya itu maksub, barang yang diambil secara paksa milik orang lain, tidak boleh dijadikan sebagai marhun atau barang gadaian. Kemudian yang kedua, musta'arah adalah barang yang dipinjam milik orang lain. Itu juga tidak boleh. Udah minjem, ternyata minjemnya sampai gadean Bu, sampai sana ya, pegadaian. Mana motor saya? Mohon maaf, blasok tadi. Ya, kemana aku pegadaian? Waduh, nggak bener ini Pak, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nggak boleh. Ini musta'arah. Kemudian minal a'yan al madmunah, dari barang-barang sebagai tanggungan. Contoh begini Bapak, boleh nggak sih kita itu menggadaikan barang yang digadai? Boleh nggak Pak? Menggadaikan barang yang digadai. Gimana Pak Proto? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Ini dia. Jadi minal a'yan, dari barang-barang madmunah yang menjadi tanggungan, yaitu barang gadai itu sendiri. Jadi contohnya kita sedang menggadaikan motor kita untuk pinjaman uang 10 juta gitu Pak ya. Nah, karena kita hanya disuruh untuk nyimpen BPKB senangnya Pak, biasanya BPKB aja tuh Pak. Di sana namanya rahnu tasjili namanya. Tasjil itu berarti hanya nyimpen motor, nyimpen BPKB-nya saja. Kalau tanah nyimpen sertifikatnya saja.
Kemudian motornya ini karena dia bawa pulang, boleh nggak ini motor saya mau pakai buat kerja, nanti kalau sudah saya dapat rezeki kan bisa buat bayar utang. Nah kemudian LKS-nya, lembaga keuangannya, lembaga keuangan syariahnya, oh ya udah baiklah, kau bawa motor ini kau bawa pulang. Ternyata apa? Motor ini belok ke bank dia pak. Buat apa? Pinjem utang yang lain. Nah ini nggak boleh pak. BPKB di Pegadaian, motor di bank. Wah ini orang berantakan pak ini. Ya ini salahnya bank ini yang kedua pak. Kenapa bank bisa nerima motor yang tidak ada BPKB? Masalah juga kan ada ordal satu. Ya udah urusan antum ini ada ordalnya. Jadi maksudnya itu tidak boleh pak. Jadi barang yang sedang dalam kondisi digadaikan tidak boleh untuk menggadai akad yang lain. Tidak boleh untuk menjamin akad yang lain. Wahtaraza bistaqarra 'anid duyun qabla istiqrariha qaddainis salam. Dan di sini musannif tadi menyebutkan bahwa ya istaqarra jika sudah menetap gitu ya utangnya itu, 'anid duyun dari hutang-hutang qabla istiqrariha sebelum apa ya? Sebelum menetap hutang tersebut. Contohnya hutang, Pak. Contohnya salam, mohon maaf. Jadi bai'u salam yang dulu pernah kita bahas itu loh, pesan. Contoh gini, saya ingin memesan baju ya ukuran XL warna putih, misalkan gitu Pak ya. Maka ini tidak boleh dijamin Pak, tidak boleh digadai, tidak boleh tidak boleh dijadikan sebagai bentuk hutang. Gini, maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya gini. Apakah salam itu hutang? Jawabannya belum menjadi hutang yang sah. Makanya ulama menyebutkan lazim, ayil ila luzum bahasanya Pak. Ayil ila luzum, menuju hutang yang sah. Jadi kalau kita custom bahasa kita Pak ya, saya custom baju XL warna putih. Ya ada kerahnya, ada kancingnya, kerahnya di dalam, ada puringnya gitu Pak ya. Itu baru mulai custom. Ada mausuf fi dhimmah, ada sifat yang sedang dimasukkan di sana oleh pembeli kepada penjual. Kemudian setelah melalui proses di situ ya, kemudian penjual kan menyiapkan gitu Pak. Menyiapkan. Maka ini apakah sudah disebut hutang? Belum Pak. Belum disebut hutang. Baru akan menuju hutang ketika si pembeli itu ngasih DP. Ya ngasih DP Pak, dan DP itu 50%, ya 50% Pak. Makanya kalau kita biasanya pesan lemari, pesan baju, pesan jas, pesan celana dan seterusnya yang tanpa ada DP, berarti itu namanya bukan bai'us salam Pak, namanya itu bai' madza Pak, bai' ala aqdi sidqi. Yaitu jual beli atas jasa kepercayaan saja Pak. Percaya dengan itu. Artinya orang yang memberikan kepada jenengan itu percaya. Oh yang pesan Pak Broto, siapa sih yang meragukan Pak Broto gitu. Jadi percaya duluan Pak. Padahal harusnya minta panjenengan apa? DP. Jadi oh iya Pak, saya mau bikinkan baju ini dengan kasih DP dulu untuk pasti Pak. Kenapa? Karena kalau hanya pesan saja udah dibuatkan belum ada DP-nya, pergi yang pesan Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Jangankan sudah DP, jangankan belum DP Pak, yang sudah DP saja bahkan sudah lunas DP-nya Pak. DP-nya udah lunas, artinya sudah di atas 50%. Yang pergi banyak. Pergi Pak dia. udah bayar. Saya mau pesan apa ya dulu, lemari kalau nggak salah ya. Nah, ini jangan tanyakan Ustaz Ihsan, saya lupa kasusnya Pak. Saya mau pesan lemari nih. Baik, dibuatkanlah lemari itu Pak. Nah kemudian setelah itu minta modal gitu ya, modal untuk beli kayu dan seterusnya, dikasih modal Pak. Ternyata yang pesan itu apa Pak? Dia seceng, dia nyari Pak tempat-tempat lain, dapat yang lebih murah, ditinggallah dia, padahal lemari yang di sini udah jadi semua. Waduh, padahal ini kan udah dibuatkan Pak, di sini udah dibuatkan. Ternyata orang yang pesan itu dia nyari tempat lain yang harganya lebih murah. Nah ini dia Pak. Jadi yang seperti ini tidak boleh digadaikan, tidak boleh dijadikan sebagai hutang. Hutang ini belum menetap, salam ini Pak. Kemudian yang kedua adalah wa'anith tsaman muddatal khiyar, dari ongkos atau dari uang ketika khiyar. Khiyar itu dalam proses jual beli Pak. Kenapa? Jadi contohnya tadi kalau salam bisa jadi jual belinya pemesannya tidak terjadi pada jatuh tempo. Jadi kalau misalkan saya pesan custom baju ini, ternyata baju ini
jatuh tempo nggak ada Pak, ya sudah berarti kan nggak jadi hutang. Atau misalkan ketika sedang proses dibuatkan ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti kan nggak jadi hutang, maka salam tidak bisa untuk untuk dijamin. Ya, saya misal contohnya begini Pak, saya ingin pesan baju warna putih ini 50 eksemplar, kalau satu kan mungkin nggak terlalu ringan Pak ya, 50 biji. Maka saya jamin dengan HP ini Pak, saya jamin dengan HP saya ini. Nah itu nggak boleh Pak. Jadi ini dalam kondisi pesan soalnya Pak, baju saya ini dalam kondisi pesan yang belum tentu nanti akan terjadi akad. Ketika terjadi salah satu dari keduanya itu mengalami masalah dari yang membuat baju maupun yang akan pesan baju, maupun saya yang pesan baju Pak. Jadi ini belum boleh. Ya, belum boleh seperti ini Pak. Ini salam nggak boleh pokoknya. Kenapa nggak boleh? Karena belum jelas utangnya. Tapi kalau begini Mbak, saya utang baju deh kepada kamu, utang baju 50 eksemplar. Baju ini saya utang Pak, bukan pesan. Ya pesan kemudian sampai ke saya bajunya dan pas 50. Baik, ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya membayarnya nyicil ya. Nah ini baru boleh Pak, HP ini dijadikan sebagai jaminan. HP ini akan jadi jaminan sampai saya lunas untuk membayar. Itu boleh. Kenapa? Karena ini baju ini sudah di tangan saya dan saya terima bajunya dan saya setuju Pak, itu baru boleh dijamin. Tapi kalau masih dalam proses itu tidak boleh dijamin Pak. Kenapa? Kalau sudah dijamin, sudah ada jaminan di sini, ternyata bajunya nggak jadi dibuat, rugi Pak ini kan. Bajunya nggak jadi dibuat, kemudian ketika dibuat nggak setuju, nah otomatis kan akad salamnya nggak jadi Pak. Ketika akad salam nggak jadi, sedangkan barang sudah digadai. Nah ini Pak, ini kan nggak boleh. Sedangkan pegadaian itu kalau barang sudah diterima maka tidak boleh diambil kembali sebelum selesainya akad. Nah ini kan berantakan berarti akad kita Pak. Maka ini tidak boleh. Yang kedua adalah ketika dalam proses jual beli. Contoh dalam masa khiyar Pak, saya beli buku taruhlah. Ini kita menggunakan kan khiyar ada 3 Pak. Ada khiyar aib, ada khiyar syarat, kemudian ada khiyar majlis. Khiyar majlis berarti saya memilih buku ini dalam majlis. Gimana sih bukunya, bagus nggak sih? Kemudian ada khiyarus syarat, saya mensyaratkan apa yang saya inginkan. Khiyar aib berarti saya ingin menggunakan buku ini selama mudah tertentu, 3 hari 3 malam. Itu yang disebutkan sebagian para ulama. Ada yang memanjangkan kesempatannya menjadi 1 pekan. Jadi ketika buku ini saya bawa pulang Pak, nah ini kan berarti dalam posisi khiyar Pak. Ini khiyar itu artinya buku ini bisa jadi ada 1 lembaran yang apa Pak? 1 lembaran yang kosong. Nih, pernah lihat nggak Pak? Buku yang lembarnya tiba-tiba kosong. Nah kalau kosong ini gimana kan nih Ibu? Dikembalikan apa? Udahlah ikhlas saja. Ya alhamdulillah kosong ini kan bisa kita kasih foto kita Pak. Ya ini apa ini Bu? Ini kan mau buat belajar, masa kosong dikasih foto kita? Kan nggak fungsi berarti. Nah dalam konteks seperti ini berarti kan kalau dalam posisi khiyar berarti buku ini boleh dikembalikan. Maka dalam proses ini tidak boleh dijamin juga. Saya beli buku ini misalkan bukunya 50 eksemplar, kita akan cek dulu di rumah. Kalau ada aibnya maka saya akan kembalikan aibnya. Oh ya baik, gini aja. Berarti selama masa khiyar itu supaya saya nggak kabur, saya jamin nih. HP saya taruh di toko kamu, ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa saya kembalikan. Ini juga tidak boleh. Kenapa seperti Bapak Ibu? Karena ini dalam proses khiyar, belum jelas ini. Bisa jadi gini Pak, ternyata buku ini saya nggak suka semuanya. Dalam bab tertentu ternyata hilang semua, dari 50 bab hilang semua. Berarti 50 buku dikembalikan semua, sedangkan HP sudah digadaikan. Nah ini 2 surah, 2 contoh yang tidak boleh dilakukan. 2 contoh ini. Ya, kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena belum terjadi akad yang sah. Belum terjadi akad yang sesuai, maka tidak boleh dijamin gitu Pak. Kemudian berikutnya walir rahin rujuk fihi ma lam yakbidhu. Dan untuk orang yang melakukannya, jadi rahin itu adalah orang yang menggadaikan Pak. Ar-rujuk fihi itu boleh
menggagalkan akadnya, menggagalkan rahannya atau menggagalkan pegadainya, malam yaqbidhu murtahin, sebelum orang yang akan memberikan modal atau LK atau LKS, lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah, itu menerimanya. Contoh misalkan, Pak, saya ingin menggadaikan HP untuk utang 5 juta gitu, Pak ya. Kemudian setelah itu HP saya ini diterima oleh LKS, oleh lembaga keuangan syariah. Maka begitu diterima itu nggak boleh saya tarik kembali, Pak, ketika saya sudah tanda tangan kontrak. Contoh gini, ketika kita di pegadaian kan biasanya bismillahirrahmanirrahim langsung dikasih ini, Pak ya, lembaran akad gitu, Pak ya, disuruh baca dulu. Mohon Bapak dibaca dengan seksama, jikalau sudah pasti, sudah jelas, silahkan jenengan tanda tangan di atas materai. Biasanya kan gitu, Pak. Nanti salesnya akan bilang begitu. Oh baik, saya sudah setuju semua, mohon jenengan Bapak isi. Ya udah diisi semua, tek semua selesai. Kemudian tanda tangan Pak di atas materai, sah berarti ini, Pak. Kemudian saksinya tanda tangan juga sah. Nah, jaminan bisa diserahkan, Bapak. Jaminan kita serahkan, Pak. Diterima. Maka Bapak Ibu sekalian, oh jangan, Pak, saya nggak mau, nggak jadi HP saya, Pak. Ini nggak boleh. Kalau mau cancel, Pak, berarti lembaran ini harus ditarik kembali. Gitu Bapak Ibu ya. Loh gimana Ustaz, ini masa nggak boleh akadnya? Tetap boleh, Pak. Tetap boleh dan tetap sah dengan cara apa? Ya, minta lembaran baru. Minta lembaran baru atau dihapus sebelumnya, bahwa jaminan akan diganti dengan sertifikat tanah. Jaminan akan diganti dengan BPKB motor atau mobil. Nah seterusnya, dan begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti ketika sudah terjadi nggak boleh pindah, boleh, tapi akadnya dirubah semua. Baru ini sudah yakin Bapak, ini sudah benar-benar diperhitungkan, iya, saya tidak akan pindah lagi. Nah itu baru sah. Gitu, Pak. Jadi kalau sudah diserahkan maka nggak boleh ditarik kembali. Fa in qabada al-ain al-marhunah mimman yasih iqbaduhu lazimahu rahin wa amtana 'ala ar-rahin ar-ruju' fihi. Nah ini dia, Pak. Jadi kalau misalkan fa in qabada al-ain, jika sudah diterima barang yang menjadi marhun tadi, barang yang akan digadaikan tadi, al-marhunah, ain al-marhunah, jadi barang yang akan digadaikan tadi, mimman yasih, yang memang barang tersebut sah iqbaduhu untuk diterima. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada barang yang tidak sah untuk diterima. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah BPKB tadi hasil curian, BPKB hasil rampasan, BPKB yang dari pinjaman tadi, Pak, minjam milik orang bukan milik dia yang sah, maka itu tidak boleh, Pak. Mimman yasih iqbaduhu, berarti yang sah. Ini benar BPKB jenengan? Iya, ini punya saya. Namanya sesuai dengan KTP? Enggak, karena beli motornya second. Ya sudah, berarti pasti ya ini bukan BPKB milik orang lain, bukan. Ya sudah. Ini sertifikat tanah milik jenengan? Iya, ini milik saya. Bukan sertifikat tanah yang sedang sengketa? Bukan. Ya sudah. Berarti petugas harus teliti dan jeli, Bapak Ibu sekalian, karena lembaga keuangan bisa tekor, bisa rugi banyak sekali dalam akses ini, dalam akad ini ketika tidak serius di dalam mendetailkan informasi, Pak, dari klien seperti itu. Jadi di sini adalah mimman yasih iqbaduhu lazima ar-rahnu, maka ya wajib, Pak, untuk dilakukan akad pegadaian. Wamtana 'ala rahin, maka rahin itu wamtana 'ala rahin rujuk fihi, maka rahin dilarang untuk mengangkat kembali barang yang sudah diterima oleh murtahin atau oleh orang yang sedang akan memberikan modal kepada si rahin atau LKS tersebut, Pak. Jadi kalau sudah diterima barangnya nggak boleh asal ngambil, nggak boleh asal ganti, kecuali dengan akad yang baru, kecuali dengan lembaran yang baru untuk mensahkannya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Warahnu wad'u 'alal amanah, dan akad rahan pegadaian ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah akad amanah. Yang disebut akad amanah dalam bahasa muamalah adalah akad yang tidak boleh ada khianah. Tidak boleh ada sengketa yang melibatkan salah satu pihak yang memang akan merugikan pihak yang lain, itu nggak boleh, Pak.
Maka amanah ini yadul amanah an tu'addul amanati ila ahliha. Maka kalau engkau sedang memberikan amanah, maka berikan amanah tersebut kepada pakarnya, kepada ahlinya. Makanya kalau misalkan kita sembarangan dalam memilih lembaga keuangan, apalagi kalau di Indonesia ini yang tidak ada observasinya, Pak, tidak ada perizinan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada audit dari DPS, Dewan Pengawas Syariah, Pak. Jadi kalau lembaga keuangan syariah itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang itu nanti akan mengukur, Pak, mengukur tolak ukurnya dari akad-akad yang terjadi. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau di sana terjadi akdun fasid atau ukut fasidat, ada akad-akad yang rusak, nanti DPS ini akan ngasih opini, Pak. Opini itu berarti ngasih teguran. Mohon maaf, lembaga keuangan syariah, mohon maaf pegadaian, akad yang panjenengan lakukan ini kurang pas. Harusnya nggak begini, harusnya begini. Opininya seperti apa, ditulis, Pak. Kemudian DPS ini setelah menulis opini akan dikirimkan ke DPS pusat yang ada di Jakarta. Kemudian di DPS pusat akan merapatkan, memajeliskan dengan para ulama, kemudian keluarlah fatwa. Jadi akad yang terjadi itu diperbolehkan, akad yang terjadi tidak diperbolehkan. Contohnya apa, Pak, yang terbaru? Yang terbaru adalah rahnu tasjili tadi. Rahnu tasjili itu adalah kita menggadaikan BPKB atau sertifikat tanah. Yang mana Bapak Ibu sekalian, BPKB dan sertifikat tanah itu bukan barang, itu angka dan tulisan, Pak. Angka dan tulisan atau kertas yang bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ya, motornya hilang, bisa jadi tanahnya longsor. Gimana, Pak? Tanahnya yang disertifikatkan longsor. Atau misalkan tanahnya dia nggak tahu perkiraan. Misalkan nih, kita utang 50 juta, Pak, contohnya kasus ya. Ini yang terjadi pada kita sendiri ya. Utang 100 juta, Pak, gitu ya. Kemudian kita kasih jaminan itu dengan sertifikat tanah. Sedangkan dari lembaga keuangan syariah itu, Pak, itu nggak melihat, nggak survei, Pak, tanah kita. Luasannya berapa, tempatnya di mana, harganya berapa, nggak disurvei sama sekali. Langsung main percaya, Pak, bro. Udahlah. Ini bener, Pak, nggak disurvei dulu tanahnya? Enggak, pokoknya jenengan bawa insya Allah aman lah. Padahal, Pak, Bapak Ibu sekalian, harga tanah itu nggak sampai 20 juta. Harga tanahnya nggak sampai 20 juta. Nah ini gimana, Pak? Nggak apa-apa, ini hanya untuk administrasi saja. Intinya kita udah percaya. Nah itu berarti lain cerita, Pak. Tapi kalau misalkan benar-benar lembaga keuangan yang profesional, yang tidak peduli mau kita percaya maupun tidak, harusnya ada survei dulu, Bapak Ibu. Jadi survei barang yang digadaikan. Contoh misalkan sertifikat tanah, tanahnya mana, Pak? Oh ya, kita survei dulu. Harga tanah ini kira-kira berapa nanti kalau jenengan nggak bisa bayar. Kemudian kalau dia misalkan ngasih jaminannya dengan BPKB, berarti nanti petugas akan survei dulu mana mobil yang akan jaminkan ini. Oh, ini mobilnya. Baik, ini kira-kira harganya berapa kalau dijual nanti kalau jenengan nggak bisa melunasi gitu, Pak. Jadi ada survei di lapangan. Kalau nominal besar, bahkan nggak usah besar juga, hak ya si LKS, lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional itu untuk survei terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi rahnu wada'uhu 'alal amanah wa hina idzin la yadmanuhu al-murtahin ay la yadmanu murtahinu al-marhud illa bi ta'addi fihi wa la yasqutu bi talafihi syai'un min ad-daini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wahina idzin, maka dengan demikian la yadmanuhu, maka tidak menjamin, tidak mengganti rugi al-murtahin. Murtahin itu adalah lembaga keuangan syariah tadi, yaitu ila yadmanul murtahin marhuna. Jadi si lembaga keuangan syariah tidak wajib mengganti barang gadaian illa kecuali bita'addi fihi. Bita'addi itu artinya dengan sengaja merusak, Pak. Contoh kita gadaikan dengan BPKB-nya dirusak. Ya, di BPKB-nya nggak disimpan di tempat yang bagus, yang aman. Kita gadaikan mobil, ternyata mobilnya ditaruh di tempat panas. Kita gadaikan motornya ternyata ditaruh di lapangan. Nah ini berarti, Pak, berarti bita'addi. Maka kalau misalkan BPKB-nya rusak, mobilnya rusak, harganya turun, ya terjadi komplementasi di sana, berarti murtahin ini telah melakukan kesalahan dan dia wajib untuk mengganti. Makanya Bapak Ibu sekalian, fatwa Dewan Syariah Nasional keluar. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana hukumnya jika lembaga keuangan syariah maupun LKK, lembaga keuangan konvensional, itu yang disebut dengan dana Dana jaminan penyimpanan.
Jadi kalau misalkan kita berikan ke sana berupa BPKB, maka lembaga keuangan ini atau pegadaiannya Pak itu bilang gini, Pak, ini mohon maaf, ini 1 bulannya ya kami akan meminta uang administrasi karena kami simpan di sini supaya nanti aman, maka ada uang administrasi, biaya administrasi, maka itu sah Pak, boleh. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk jaminan, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak dan terjadi kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini kayaknya 3 pertemuan nanti. Mungkin jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita akhiri. Atau jelas? Jelas banget Pak ya, karena nggak mau ada utang Pak ya. Nggih, boleh Pak Pratama monggo. Kalau jaminan untuk pegadaian insya Allah jelas ya. Begini, untuk jaminan utang piutang. Iya. Jadi orang utang dan dikasih jaminan tanah di mana di dalamnya ada tumbuhan dan oh iya, nggih. Itu nggak boleh di hasil dari tanaman itu dinikmati oleh yang ngasih utang. Yang memberikan utang. Iya, nggak boleh Pak. Tapi prakteknya. Nah, iya. Karena praktek yang terjadi. Nah, gitu Pak. Justru itu. Mau meminjami. Karena memanfaatkan, iya. Itu kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap yang terjadi dalam proses hutang piutang terjadi kemanfaatan, maka akan jatuh riba. Jadi yang dimakan itu hukumnya riba Pak. Iya, yang dimakan riba. Karena sebenarnya tidak ada kaitannya dengan buahnya tadi harusnya Pak. Dan gitu. Nah prakteknya, gitulah prakteknya Pak. Iya, Masya Allah. Jadi maunya ngasih kalau gitu Pak ya, manfaatkan tumbuhannya ya. Termasuk sama Pak, kalau mau saya ngasih mobil, ini boleh nggak mobil kita pakai? Nggak boleh juga Pak. Jadi mobilnya nggak boleh dipakai, motornya nggak boleh dipakai juga, HP-nya juga nggak boleh dipakai. Lah terus nanti untuk jaminan ini Pak ya, biar mobilnya nggak rusak, kan harus dihidupin mesinnya Pak ya, atau harus dijalanin dikit gitu Pak, biar mobilnya nggak rusak, itu boleh. Tapi kalau kemanfaatannya untuk dimanfaatkan, ini kan mobil gadaian, udahlah kita pakai aja. Nah itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi kalau misalkan pemiliknya sendiri Pak, misalkan kita sendiri Pak ya, misalkan tanah ini kan kita gadaikan tadi Pak, terus kita tanemin buah, lah itu harus izin sama orang yang ngasih pinjaman tadi, sama lembaga keuangannya. Boleh nggak kalau tanah ini saya tanam daripada kosong gini? Oh nggih, silahkan, nggak apa-apa. Nah itu boleh Pak. Tapi kalau si orang yang meminjamkan yang nanemin Pak, meskipun dia izin nggak boleh. Yang meminjamkan Pak, itu nggak boleh. Iya, meskipun dia sudah izin. Iya. Jadi terus kebolehannya gimana nanti Pak? Kebolehannya kalau ini Pak, pemilik tanah itu menyampaikan, jenengan kalau mau ya memakai silahkan, tapi atas izin saya, asalkan jangan rusak, tanahnya tidak boleh dirusak. Itu boleh Pak. Tapi kalau dia minta izin untuk memanfaatkan, maka nggak boleh. Maka barang yang dijadikan sebagai jaminan tadi. Sama halnya dengan motor saja. Gimana? Kalau motor itu sama. Iya, sama Pak. Kalau ada kesepakatan dari yang punya motor, pakai aja kalau mau pakai. Iya, kalau misalkan ada kesepakatan seperti itu dan dia tahu resikonya, boleh Pak. Tahu resiko ya, kan kalau nanti kalau misalkan dipakai ternyata ada kerusakan, kan berarti pemilik sudah siap. Iya. Iya Pak, harus ada kesepakatan yang jelas. Masya Allah. Kita akhiri majelis kita dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.